Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita pertemuan selanjutnya terkait tentang pemilihan topik penelitian. Nah, pemilihan topik penelitian itu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Beberapa di antaranya pendapat Profesor Kunto Wijoyo terkait kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Yang pertama, kedekatan emosional. Kenapa pemilihan topik perlu mempertimbangkan kedekatan secara emosional? Karena penting seseorang ketika meneliti dia memiliki keterkaitan. Misalnya dia seorang santri. Nah, ketika dia meneliti tentang pesantren, sejarah kiai, sejarah santri, itu akan lebih bagus. Karena apa? Karena akan bisa menghayati bagaimana posisi santri, bagaimana pendidikan di pesantren, bagaimana kiai, itu akan lebih bagus. Ataupun dia meneliti tentang sejarah desa. Nah, seseorang ketika berasal dari desa itu akan lebih baik. Mengapa? Karena dia merasakan bagaimana kondisi di desa, bagaimana permasalahan di desa, bagaimana sejarah di desa tersebut. Kenapa? Karena itu penting. Dia akan bisa menjiwai, merasakan terkait kedekatan secara emosional. Termasuk seseorang misalnya ketika dia meneliti tentang sejarah kesenian, dia anggota sanggar, nah itu akan lebih baik karena dia mengetahui bagaimana kondisi sanggar, bagaimana penelitian di sana. Nah, yang kedua yang penting adalah menurut Profesor Kunto Wijoyo itu kedekatan secara intelektual. Kenapa penting? Karena ketika seseorang penelitian tentang sejarah buruh, sejarah sosial, sejarah gender, sejarah politik, dia harus membaca dan sering mengkonsumsi karya-karya yang terkait penelitian tersebut. Misalnya dia meneliti tentang sejarah politik, dia harus banyak membaca buku-buku sejarah politik. Dia tertarik misalnya sejarah gender, dia harus banyak membaca buku-buku terkait dengan sejarah gender. Ataupun sesuatu yang memang sering dia baca. Jadi itu akan mendukung di dalam rekonstruksi penelitian. Ketika proses penelitian itu akan membantu. Karena apa? Karena nanti dia akan terbantu dengan bacaan-bacaan yang selama ini dia pilih. Nah, kebanyakan beberapa mahasiswa bingung, gimana Pak ini terkait dengan sejarah sosial misalnya. Dia belum pernah sama sekali membaca buku tersebut. Ya kan? Baik itu pengantar ataupun sejarah sosial ataupun yang lainnya. Nah, itu akan sangat kesulitan. Tetapi kalau dia pernah membaca ataupun sering mengkonsumsi sejarah sosial, membaca gerakan sosial di Bengkulu misalnya, ataupun dia membaca tentang gerakan sosial di Aceh ataupun dalam konteks Indonesia, itu sangat membantu karena seseorang akan lebih mudah di dalam merekonstruksi sebuah peristiwa, merekonstruksi sejarah. Kenapa? Karena seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya dipengaruhi oleh karya-karya yang dibaca. Kalau seseorang itu sering ataupun membaca karya-karya tentang sejarah gender, kemungkinan besar dia akan tertarik terkait tentang sejarah gender. Bagaimana perjuangan Raden Ajeng Kartini misalnya kan, bagaimana perjuangan Dewi Sartika kan misalnya, itu sangat membantu sekali. Jadi kedekatan intelektual menurut Profesor Kunto Wijoyo itu sangat penting. Jadi seseorang kalau dia tertarik meneliti misalnya sejarah teknologi misalnya ataupun sejarah masa pergerakan revolusioner, nah, dia harus banyak membaca terkait dengan itu. Yang berikutnya yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik penelitian adalah terkait dengan nilai. Jadi yang diteliti, yang direkonstruksi
adalah sesuatu yang memang bernilai. Seperti peristiwa gerakan sosial di Bengkulu, sejarah Islam di Bengkulu, atau misalnya masa proklamasi, itu sangat penting. Nah, berikutnya menurut Ibrahim Alfian adalah yang orisinal atau original. Kenapa orisinal? Karena penting kita meliti sesuatu yang belum diteliti oleh orang. Jangan sampai kita mengulang kembali, jadi harus memiliki distingsi, harus memiliki perbedaan dengan riset-riset sebelumnya. Makanya dalam riset itu ada literatur review, ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nah, itu penting. Kenapa? Karena nanti akan mengetahui original sebuah karya. Oleh sebab itu penting meneliti, mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang original. Nah, berikutnya adalah pertimbangan praktis. Kenapa? Ya, terkadang kita mungkin sangat idealis, ya kan, sangat bersemangat terhadap penelitian-penelitian tertentu. Nah, tetapi harus dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Pertama adalah waktu. Nah, jangan sampai riset kita itu, ya kan, memakan waktu yang lama, kecuali untuk riset-riset tertentu. Tapi kalau untuk skripsi misalnya kan, hanya waktu butuh setahun, tapi kita riset sampai melebihi waktu itu bertahun-tahun, ya kan. Nah, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi harus dipertimbangkan. Kira-kira secara praktis riset ini atau penelitian ini memakan waktu yang sangat lama atau tidak. Itu harus dipertimbangkan. Yang berikutnya cakupan, ya kan. Bagaimana cakupan itu? Apakah dia tingkat desa, cakupannya kabupaten, provinsi, ya kan, ataupun misalnya sebuah negara, sebuah pulau, itu harus dipertimbangkan. Yang berikutnya tersedia sumber. Jadi kalau meneliti itu harus dipertimbangkan ada tidak sumber yang sumber itu ada atau tidak. Karena apa? Karena penting apa yang akan kita rekonstruksi kalau seandainya tidak memiliki sumber. Apakah dia sumber primer ataupun sekunder misalnya, ataupun tertulis, tidak tertulis, dengan wawancara, ataupun yang lainnya. Yang berikutnya adalah penguasaan bahasa. Jadi penting kalau misalnya kita meneliti sejarah Islam Bengkulu tahun 1685 sampai 1825, itu kan masa Inggris. Nah, itu banyak arsip-arsip bahasa Inggris, ya kan, dan kita harus memahami bahasa Inggris itu, gitu kan. Ataupun kita meneliti tahun 1825 sampai 1942 ketika Bengkulu dikuasai oleh Belanda. Nah, itu menggunakan arsip-arsip bahasa Belanda. Nah, penting. Jadi seseorang ketika meneliti dia menguasai bahasa, ya kan, bahasa Belanda. Jadi tergantung dalam konteks penelitian yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah pertimbangan dari Louis Gottschalk bahwa yang harus dipertimbangkan yang pertama adalah bersifat geografis. Di mana? Jadi kalau penelitian itu harus jelas di mana penelitian itu. Cakupannya apakah benua, kawasan, ya kan, sebuah negara, negeri, sebuah daerah, sebuah kota, ya kan, penting. Jadi kita harus tahu cakupan dari riset kita. Mungkin kebanyakan ada yang cakupannya hanya kecamatan, atau cakupannya hanya desa, ataupun sebuah negara misalnya Indonesia. Nah, itu penting. Jadi di dalam penelitian sejarah itu harus dipertimbangkan. Yang pertama itu geografis, karena menurut Louis Gottschalk. Jadi harus jelas dia itu cakupannya apakah benua, kawasan, dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah
biografis, siapa. Jadi siapa yang diteliti itu, apakah dia etnis, apakah dia aliran, apakah dia organisasi, apakah dia tokoh, ya harus jelas. Kalau dia etnisnya apakah Serawai, Lembak, Rejang, Pekal, Muko-Muko, ya kan? Kalau dia aliran apa yang Anda teliti? Misalnya aliran di dalam tarekat, berarti tarekat Naksabandiyah atau tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, ya kan? Ataupun di dalam mazhab, ya Anda meliti tentang penganut mazhab Imam Syafi'i ataupun Imam Hanafi, Imam Maliki, ya kan? Itu tergantung. Yang berikutnya misalnya organisasi. Apa yang Anda teliti? Misal organisasi NU di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada misalnya Persis, ya kan? Ada Matlaun Anwar, ada Perti, ada Sarekat Islam. Banyak yang bisa yang diteliti. Harus jelas, ya kan? Biografis harus jelas. Yang berikutnya tokoh, orang. Siapa yang diteliti? Tokoh masa pergerakan nasional ataupun misalnya ulama. Banyak kita bisa ambil contoh ulama-ulama. Ya kan? Kalau konteks Bengkulu misalnya ada Imam Nawawi, ya kan, Kiai Imam Nawawi, ada Kiai Ibrahim Husain misalnya, ataupun tokoh perjuangan kemerdekaan misalnya kan, di sana ada Azairin, ada Fatmawati, ada AM Hanafi dan yang lainnya. Jadi harus jelas, ya kan. Jadi biografis itu etnisnya itu apa, kalau alirannya itu apa, organisasi itu apa. Nah, berikutnya adalah pertimbangan kronologis. Apa kronologis? Misalnya pada awal Islam, pada abad pertengahan, pada masa modern. Jadi harus jelas riset kita itu konteksnya pada masa kapan, ya kan? Mungkin kalau konteks Indonesia, apakah pada masa Orde Baru, atau pada masa Orde Lama, pada masa Reformasi, ya kan? Atau ketika awal Islam di Indonesia, itu harus jelas, itu dipertimbangkan. Yang berikutnya itu fungsional menurut Goschak. Fungsional jadi apakah dia politik, sosial, ekonomi, kebudayaan misalnya, ataupun intelektual, ya kan, itu bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk penelitian. Nah, berikutnya adalah menurut Profesor Dudung Abdurrahman, yang harus dipertimbangkan untuk meneliti itu terkait dengan masalah atau objek, ya kan? Itu objeknya apa? Apakah kehidupan politik, ataupun kehidupan sosial, ataupun kehidupan dalam ekonomi, ataupun dalam pendidikan misalnya kan, ataupun dalam kesenian. Jadi harus jelas objeknya, ya kan? Misalnya seperti judul Islam di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Jelas, ya kan, objeknya itu kehidupan politik pada masa Jepang ketika berkuasa di Indonesia. Jadi objeknya harus jelas. Yang berikutnya adalah subjek. Jadi ketika bicara subjek, pelaku itu siapa? Ya kan? Tadi sudah disebutkan. Kalau konteks ini adalah umat Islam dan pemerintahan Jepang. Karena judulnya Islam di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Bisa organisasi, aliran dalam tarekat, dalam mazhab, ya kan, itu bisa, harus dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah lokasi. Nah, lokasi itu penting, perlu. Tadi sudah disampaikan, ya kan, konteksnya apa? Indonesia misalnya kan, atau konteks Bengkulu, atau konteks Sumatera, ataupun Papua, Kalimantan, itu sangat penting. Waktu. Nah, menurut Profesor Dudung Abdurrahman, waktu. Jadi kapan? Nah, kalau Jepang jelas, ya kan, 42 45. Jadi
waktu itu harus jelas, ya kan? Harus jelas masa kapan kita meneliti. Misalnya kalau orde lama berarti kita meneliti dari tahun 45 sampai tahun 67. Kalau orde baru dari 67 sampai 98, itu harus jelas waktunya. Kapan? Mau 5 tahun, mau 10 tahun, ya kan? Mau 15 tahun, mau 20 tahun, itu harus jelas. Kenapa? Karena cakupan waktu itu ciri dari penelitian dalam sejarah. Ya kan? Bisa misalnya masa Inggris, ya kan? Masa Inggris kan banyak. Ya kan? Dari 18 lama, 1685 hingga 1825. Jadi waktu itu perlu, harus jelas. Nah, selanjutnya adalah tahapan dalam metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Ya kan? Heuristik itu apa? Yaitu pengumpulan sumber. Jadi langkah pertama di dalam penelitian sejarah adalah heuristik, pengumpulan sumber. Jadi penting pengumpulan sumber itu. Sumber itu berserakan di mana-mana. Ada di perpustakaan, ada di arsip nasional, ya kan? Ada bahkan di individu, ya kan? Ada juga di secara daring online, ya kan? Adapun di masyarakat, berserakan di mana-mana. Oleh sebab itu, tahap pertama adalah heuristik, mengumpulkan sumber. Nah, sumber itu ada dua, ada yang sumber primer, ya kan? Ada yang sumber sekunder. Jadi di dalam penelitian sejarah, semakin banyak sumber primernya, semakin berbobot. Apa sumber primer? Sumber sebenarnya adalah yang sezaman dengan peristiwa. Jadi kalau misalnya masa proklamasi, ya kalau dia orang, ya pelaku pada masa itu, yang hidup pada waktu itu namanya sumber primer. Ya kan? Kalau dia tulisan, ya catatan-catatan proklamasi ataupun koran ataupun tulisan tangan, arsip pada waktu itu sezaman. Itu namanya sumber primer, ya kan? Jadi semakin banyak sumber primer, ya semakin berbobot penelitian dalam sejarah. Yang kedua adalah sumber sekunder. Jadi sumber sekunder itu sumber yang memang tidak sezaman, bisa diambil dari artikel jurnal, dari makalah, ataupun dari buku, ataupun yang lainnya. Oleh sebab itu, di dalam metode penelitian sejarah, dalam karya sejarah, semakin berbobot karya seseorang itu ditunjang oleh sumber primer. Jadi kalau kita meneliti pada masa proklamasi, ya orang yang pada waktu itu terlibat, ya kan, seperti itu. Yang berikutnya adalah kritik. Nah, kritik itu ada dua, ada kritik intern dan ekstern, ya kan. Kenapa perlu dikritik? Karena sumber itu bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan. Oleh sebab itu perlu dikritik. Kalau secara ekstern, ya bahannya dari apa, tulisannya seperti apa, ya kan, kapan dibuat, siapa yang membuatnya. Yang berikutnya adalah kritik secara intern, kredibilitas dari sumber. Isinya itu tentang apa, berkait tentang peristiwa apa, itu perlu. Yang berikutnya adalah interpretasi, ya kan, penafsiran. Jadi ada analisis dan sintesis. Jadi perlu dianalisis sumber-sumber sejarah itu, ya kan. Kenapa ya? Karena penting gitu kan, ketika sumber itu dianalisis, ya kan, harus diuraikan. Karena bisa melahirkan berbagai pandangan. Yang kedua itu adalah sintesis, menyatukan. Nah, sumber-sumber tadi yang berserakan, yang sudah kita baca, sudah dianalisis, itu kita satukan, kita rekonstruksi sesuai dengan penelitian kita. Kalau kita sejarah sosial, ya berarti tentang sejarah sosial. Kalau sejarah Islam di Bengkulu, ya kita fokus sejarah Islam di Bengkulu. Yang terakhir adalah historiografi, ya kan? Historiografi penulisan ulang. Nah, historiografi ini ada 3 tahap. Yang pertama ada pengantar, yang kedua isi, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, historiografi ini rekonstruksi ulang terkait peristiwa penelitian yang kita rekonstruksi sesuai tahapan-tahapan yang kita lakukan, mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, sehingga sebuah karya dalam penelitian sejarah itu bisa
lengkap, ya kan, bisa sempurna ketika tahapan yang keempat ini dilakukan, mulai dari pendahuluan, isi hingga kesimpulan. Nah, itu perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dibaca kembali terkait dengan materi metode penelitian sejarah. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.